Kasus bunuh diri yang melibatkan anggota keluarga mencuat di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir. Dengan maraknya kasus bunuh diri yang dilakukan satu keluarga, apakah bisa dikatakan sebagai suicide epidemic? Untuk mengulasnya kami sudah bersama psikolog forensik Reni Kusuma Wardani. Selamat sore Bu Reni. Selamat sore Mas David. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bu Reni, apakah memang ini bisa dikatakan sebagai suicide epidemic? Mengingat bahwa begitu banyak kasus dalam beberapa setahun terakhir ini bahkan. Ya, kalau kita melihat pada kasus yang makin tinggi ya, sebetulnya tidak hanya di Indonesia, tampaknya di seluruh dunia kasus bunuh diri itu memang menunjukkan tren yang semakin meningkat begitu. Nah, kalau kita mau mengatakan ini sebagai epidemik, saya rasa sebetulnya kita perlu untuk punya satu kesepakatan ya. Bunuh diri terjadi pada satu orang itu saja sudah menjadi sebuah permasalahan yang harus menjadi perhatian ya. Jadi bukan masalah kuantitasnya, tetapi lebih kepada masalah kualitasnya. Apa yang terjadi pada masyarakat kita, bagaimana situasi kesehatan mental masyarakat kita, sehingga marak sekali terjadi peristiwa bunuh diri ya, dan kemudian ada pula bunuh diri yang dilakukan secara massal. Baik, ini memang apa ya, kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ada sebelumnya, memang ada berbagai macam latar belakang, termasuk faktor keuangan seperti itu. Tapi apalagi sih yang sebenarnya menjadi pemicu selain masalah keuangan? Ya, penyebab bunuh diri ini kompleks sebetulnya. Jadi melibatkan berbagai faktor penyebab seperti faktor psikologis, sosial, biologis, dan juga lingkungan. Nah, faktor psikologis ini sementara menempati urutan yang pertama penyebab seseorang melakukan bunuh diri. Menurut data, lebih dari 90% pelaku bunuh diri adalah orang dengan masalah kesehatan mental yang kemudian tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi seseorang dengan kesehatan mental yang baik dalam situasi permasalahan sosial yang berat masih akan lebih mampu menggunakan kemampuan dirinya secara maksimal ya, dan menjalankan hidup yang penuh tantangan sekaligus menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Sedangkan pada orang dengan kesehatan mental yang terganggu, ia tidak dapat menjalankan kemampuannya itu secara maksimal dan cenderung memiliki banyak masalah dengan kehidupannya sehari-hari. Nah, kehidupan sosial ini memperberat tekanan yang dia rasakan gitu. Sehingga ada dua fakta sebetulnya di dalam penyebab bunuh diri ini. Yang pertama fakta psikologis. Jadi aspek internal atau proses psikologis yang muncul pada diri seseorang. Yang kedua adalah fakta sosial, gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, dan bunuh diri kemudian dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi di dalam siaran kita saat ini pun perlu ada disclaimer ya, bahwa di sini lebih merupakan sebuah edukasi sehingga bagi seseorang yang merasa memiliki permasalahan yang berat dan mengganggu kesehatan mentalnya untuk segera mencari bantuan gitu di sekitarnya. Baik, kalau untuk persoalan yang tadi Anda sampaikan, masalah mental yang kemudian terganggu. Mental terganggu ini berangkatnya dari mana begitu? Berangkatnya dari memang karena keluarga itu tidak mengajarkan bagaimana harus hidup, orang tuanya mungkin begitu, atau memang karena ada kesalahan genetik atau bagaimana ya? Kalau ini secara umum ya, kita tidak mengatakan pada salah satu kasus tertentu karena masing-masing kasus itu sifatnya unik. Kalau pada kasus A atau kasus B tentunya kita perlu memiliki data yang konkret untuk dapat mengambil simpulan. Tapi kalau kita belajar tentang teori-teori yang ada di dalam situasi bunuh diri dan riset-riset tentang bunuh diri, motif yang melatar belakangi seseorang hingga melakukan bunuh diri banyak terjadi. Itu ada dua situasi ya, situasi psikopatologi dan psikososialnya yang bermasalah.
atau proses sosial yang dihadapinya. Namun bisa juga sudah ada psikopatologi ditambah dengan situasi psikososial yang tidak menguntungkan sehingga saling berinteraksi mendorong terjadinya perilaku bunuh diri tersebut. Baik, mohon maaf saya psikologi- potong sebentar. Untuk patologinya itu seperti apa bentuknya? Maksudnya yang diterima oleh orang tersebut dan kemudian menjadi dia seperti terganggu begitu mentalnya. Tekanan-tekanan psikologis maupun tekanan-tekanan sosiologis yang besar pada diri seseorang itu mempengaruhi perilaku orang dalam melakukan aksi bunuh dirinya. Kebanyakan memang pada orang-orang yang mengalami gangguan. Jadi ada dua peta ya. Yang satu memang betul-betul mengalami gangguan, jadi tidak berdasarkan kesadaran penuh dia melakukan aksi bunuh diri. Artinya ada halusinasi, ada delusi yang kemudian mendorong dia secara irasional melakukan tindakan bunuh diri karena gangguan mentalnya. Tapi ada juga di dalam bentuk tidak mampu menampung atau menahan beban stresor yang terjadi akibat dirinya dan interaksinya dengan lingkungannya. Seperti itu, Mas. Jadi stres, depresi itu mampu untuk mendorong seseorang melakukan bunuh diri. Jadi interaksi sosial ini juga banyak pengaruhnya gitu. Jadi akan mempengaruhi bagaimana kemudian dia mengambil sikap selain tadi ya proses mental yang ada di dalam dirinya. Jadi Ya, karena ada stimuli gitu ya dari luar, ada informasi mengenai berbagai macam yang dia lihat di Instagram kah atau di media sosial lainnya, lalu kemudian mempengaruhi cara berpikir begitu maksudnya ya, sehingga akhirnya mengambil keputusan yang salah begitu. Kalau itu kan mungkin memunculkan ide ya. Jadi berita-berita media itu mungkin memunculkan ide, tapi jauh di belakang itu tentunya sudah ada ya permasalahan-permasalahan psikososial, termasuk ekonomi, atau mungkin permasalahan mental atau kedua-duanya yang saling berinteraksi tadi. Baik, jadi kalau kita lihat ya. Ya, kalau kita lihat yang dari gambar yang tadi kami tayangkan ya, tampaknya itu sepertinya mereka seakan-akan tidak ada paksaan begitu dari sang ayah, jadi atau dari sang ibu. Jadi semua sama-sama seperti sepakat begitu ya. Ini apa yang Anda lihat dari kalau kasus yang di Jakarta Utara? Ya, jadi kalau ini kita melihat ada dua pasangan ya, suami istri dengan dua anaknya. Anaknya bukan anak-anak kecil lagi ya, remaja begitu yang tentunya diharapkan sudah cukup memiliki pertimbangan ya secara mandiri. Namun ada di sini satu sikap dan perilaku solidaritas yang bisa menjadi sebuah ikatan sosial yang mengakibatkan perilaku bunuh diri ini dapat dilakukan secara bersama-sama gitu. Jadi bunuh diri itu sendiri ada macam-macam tipenya. Ada tipe bunuh diri yang egoistik. Egoistik itu pada saat tindakan bunuh diri itu karena merasa kepentingan dia itu lebih tinggi, bahwa saya ini lebih mengedepankan, udah nggak mampu lagi, nggak ada yang memperhatikan, udah deh biar aku bunuh diri aja gitu ya, egoistik, suicide. Tapi ada juga yang altruism suicidal. Di sini tindakan bunuh diri terjadi karena integrasi sosial yang terlalu kuat. Jadi ada perasaan kebersamaan, perasaan terintegrasi antar individu satu dengan individu yang lain, sehingga ada semacam ikatan dan konformitas untuk melakukan tindakan bunuh diri bersama-sama. Nah, jenis yang lain adalah jenis anomi ya, di mana individu yang bersangkutan itu biasanya frustrasi, kehilangan cita-cita, tujuan, norma yang dihadapinya, dan ada yang fatalistik ya. Jadi bunuh diri karena dia merasa tidak sanggup ya di dalam masyarakatnya begitu. Baik, jadi, kalau untuk yang kedua tadi yang terintegrasi, rasa terintegrasi itu, ini yang di kasus yang Jakarta Utara kah yang Anda lihat? Saya tidak mengatakan dan menunjuk pada satu kasus, tapi bunuh diri secara umum itu memang ada 4 tipe gitu ya. Kalau kita lihat di Gunung Kidul itu seperti di Jepang gitu ya, itu
bunuh diri fatalistik tuh banyak terjadi begitu. Nah, kalau pada kasus yang baru saja ditayangkan, kita perlu hati-hati di dalam memberikan simpulan karena semuanya harus dengan data, dan saya tidak dalam kapasitasnya ya di sini mengatakan bahwa ini pasti penyebabnya A atau B. Kita perlu melakukan satu prosedur yang disebut otopsi psikologi untuk menarik mundur kehidupannya sehingga kita bisa mengambil satu simpulan. Ada fakta psikologis apa, ada psikopatologis apa, ada problem psikososial apa, ada problem ekonomi atau tidak. Nah, ini perlu ditelusur retrospektif melalui otopsi psikologi. Begitu. Baik, Bu Reni, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Semoga juga informasi ini bisa mungkin menolong orang lain juga untuk mencari mencari pertolongan seseorang yang lain ketika mungkin sedang mengalami depresi dan rasanya tidak ada orang yang membantu. Dan pemirsa, ini juga untuk pemirsa, jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Karena layanan konseling ini bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada. Bu Reni, terima kasih, selamat sore dan salam sehat selalu. 119 extension 8 Mas untuk layanan gratis kesehatan mental. Boleh diulang, Bu? 119 extension 8. 119. Layanan himpunan psikologi Indonesia gratis ya, free untuk setiap orang yang membutuhkan. Baik, terima kasih banyak sekali untuk informasinya. Terima kasih Bu Reni, selamat sore dan salam sehat selalu.